Oke, Kang Ogja, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kesempatannya. Kali ini perkenalkan, nama saya Cahyadi, 3196062. Oke, angkatan 96. Sekarang selain kerja, juga ada kegiatan bukan sampingan sih, kegiatan passion saya juga sebenarnya, yaitu tentang teknologi ke anak-anak. Jadi izinkan saya untuk sharing mengenai hal itu ya. Jadi ini cuma sharing aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya share screen ya. Om, ini masih disable share screen-nya untuk presentation screen. Masih disable ya? Yang itu yang presentation screen harus dibuat dari host itu. Minta jadi hostnya dong. Oke. Ya, udah kelihatan? Oke. Oke, langsung aja mulai. Tema kali ini adalah mengenalkan teknologi kepada anak-anak. Jadi mungkin sekitar 6 tahun terakhir ya, saya mulai berkeliling memperkenalkan teknologi bukan ke anak sendiri aja, ke anak-anak di beberapa tempat ya. Jadi saya akan sharing gimana pengalaman saya dan juga lika-likunya, permasalahan yang dihadapi real langsung. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Oke. Oh ini profil saya bersama anak-anak. Terima kasih Om Dadang udah bikinin. Iya, luar biasa. Ternyata banyak banget ini ya, aktivitasnya sama anak-anak. Iya, jadi saya juga milih foto-fotonya agak bingung juga, banyak banget. Oke, langsung aja ya. Langsung ke topik, ke tema. Jadi apa sih latar belakangnya memperkenalkan teknologi ke anak-anak? Faktor yang paling penting adalah anak-anak itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama pendidikan untuk anak-anak, anak-anaklah yang jadi tokoh utamanya. Jadi semuanya sangat tergantung ke anak, bukan ke kita ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengajari anak-anak atau memperkenalkan sesuatu ke anak-anak, kita melihat dari kacamata kita. Padahal mungkin ada kacamata anak yang berbeda dengan kacamata kita, sudut pandangnya ya. Oke, ke definisi anak-anak. Ini saya harus karena apa namanya? Ini adalah mesin ITB ya, saya harus kembali ke definisi. Definisi ini apa sih anak-anak? Definisi anak-anak itu sebelum usia 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kalau menurut UNICEF sendiri itu usia kurang dari usia 18 tahun. Jadi sekitar 18 tahun, 19 tahun. Jadi mulai dari kandungan sampai ke kira-kira SMA itu kita bisa kategorikan sebagai anak-anak. Oke. Jadi latar belakang memperkenalkan teknologi ke anak bukan teknologinya, tapi di anak-anaknya. Nah, ya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak ini banyak teorinya, banyak sudut pandangnya ya, tapi yang diacu secara internasional, kita bisa mengacu ke hak-hak anak yang sudah konvensi hak anak PBB, anak-anak PBB
tahun 1989. Itu sudah diratifikasi, jadi ini sudah jadi acuan internasional ya. Saya akan menghubungkan kebutuhan anak dengan hak-hak anaknya. Jadi mungkin ada korelasinya. Hak anak itu adalah apa yang dibutuhkan oleh. Oke, banyak hak-hak anak di di konvensi hak anak PBB itu. Tapi yang berhubungan, mungkin saya akan highlight aja. Pertama itu hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapat pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mengakses dan menyampaikan informasi. Yang keempat, hak untuk bertemu, bergabung, berkelompok. Jadi sama teman-temannya gabung gitu ya. Terus yang kelima adalah hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Banyak hak-hak lainnya seperti hak-hak kesehatan, tapi tidak saya bahas kali ini ya. Oke, proses mengenalkan teknologi pada anak harus bisa memenuhi kebutuhan mereka terlebih dahulu. Jadi seperti saya bilang tadi, menggunakan teknologi itu bukan dari kacamata kita, itu dari kacamata anak. Kita bisa aja memperkenalkan teknologi yang ya misalnya kayaknya cocok nih anak itu diajarin robotik deh. Nah, kita bisa lihat anak itu perlu nggak, butuh nggak, atau anak-anak ini kayaknya bagusnya itu masih kecil, itu diajarin kindin misalnya. Nah, apakah itu cocok atau enggak? Nah, kita harus melihat dari kacamata anak. Oke. Nah, kebutuhan pertama adalah kebutuhan bermain. Play ini play teorinya, tapi kisarnya adalah ciri-ciri bermain itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya ada teknologi itu harus menyenangkan, itulah kita bisa lewat itu dengan bermain. Yang kedua adalah motivasi intrinsik ya, anak. Anak ingin bermain karena dorongan dari dalam, bukan karena disuruh orang lain. Jadi anak itu senang bermain. Udah built-in dari sananya makhluk bermain, jadi harusnya itu nggak perlu disuruh, udah bermain. Jadi harus ada motivasi itu di anak, dan itu udah built-in. Jadi bermain sangat cocok buat anak-anak karena kita tidak perlu nyuruh, tidak perlu ini. Anak-anak itu udah otomatis ingin main aja. Oke. Yang ketiga itu spontan dan sukarela. Jadi nggak dipaksa bermain itu. Anak-anak nonton TV terus kita suruh, oh main keluar, dipaksa ya. Nah, itu bukan karena bermain kalau mereka merasa terpaksa. Yang keempat, ada peran aktif pemain. Jadi mereka harus aktif bergerak, harus aktif respon segala macam. Ya itulah permainan. Yang kelima, do non literal. Nah ini cocok buat anak-anak ya. Anak-anak bermain pura-pura menjadi sesuatu atau bertindak sesuatu. Itu kadang-kadang anak-anak aku ingin jadi Spider-Man gitu ya. Oh, pura-pura jadi Spider-Man. Nah itulah bermain anak-anak. Jangan tiba-tiba anak-anak lagi main Spider-Man terus kita, kamu itu bukan Spider-Man ya, kamu itu adalah, itu kita mengganggu proses bermain mereka. Terus kaidah non-eksentrik, jadi anaknya terlibat aktif, tidak diam aja, baik secara fisik maupun emosi. Yang ketujuh, aktif. Yang kedelapan adalah fleksibel, anak-anak itu bebas memilih permainan. Dia bosan, dia bisa berhenti, itu hakikat dari permainan. Nah, kita untuk menanamkan atau memperkenalkan teknologi ke anak-anak itu bisa dari cara bermain. Karena itu kebutuhan anak-anak bermain. Jadi selain memenuhi kebutuhan mereka, kita juga memberikan pengenalan teknologi. Oke, saya kasih contoh, ada video. Oke. Nah, oke. Terlihat bahwa
walaupun saya background saya robot ya, robotik, tapi untuk memperkenalkan robotik ke anak-anak itu tidak bisa langsung, apalagi ke anak-anak ini usia PAUD kalau nggak salah. Jadi nggak bisa langsung, kita bisa masuk lewat permainan. Nah tadi itu adalah anak-anak menirukan gerakan robot dengan nyanyian. Jadi ini ini pintu masuk yang paling mudah sebenarnya ke anak-anak lewat permainan. Jadi udah ciri-cirinya udah masuk, menyenangkan, dorongan ini spontan, kita tidak banyak ngatur, sebenarnya tidak banyak ngatur, terus aktif juga. Jadi mereka akan lebih cepat masuk ketika atau cepat menerima ketika kita masuk ke permainan. Tadi dilihat ya kalau ada saya lagi main ada bawa gitar ya. Ini sebenarnya saya bukan jadi pengamen atau ingin menyalurkan hobi musik segala macam, bukan. Tapi itu pintu masuk yang cukup efektif ya ke anak-anak. Jadi kita biasanya kalau saya sering diundang ke sekolah-sekolah atau ke komunitas itu, kadang-kadang insidental, jadi cuma sekali gitu. Nah dari sekali itu tidak mungkin saya langsung datang terus tiba-tiba menerangkan ini bla 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 bla. Anak-anak ini siapa ya? Pada pergi mungkin atau malas segala macam. Nah paling enak saya bawa gitar, saya nyanyi. Gitu. Anak-anak suruh nyanyi karena nyanyi itu udah menyenangkan bagi mereka ya. Jadi ya udah mereka istilahnya itu langsung masuk ke kita, langsung merasa bahwa kita itu bagian dari mereka. Jadi enak sekali. Oke, setelah bermain kita lihat di sini saya menerangkan banyak hal. Di sini ini barulah kita masuk. Kenapa sih bisa bergerak? Kenapa ini bisa menari? Padahal kita lihat motornya itu rotating kan. Nah, tapi kenapa kakinya bisa translasi? Itu kita bukan ngajarin kindin, tapi kita bisa memperlihatkan ke anak bahwa ini loh, cara kita bergerak itu seperti ini. Cara robot bergerak itu seperti ini. Cara kita bergerak juga seperti ini. Saya suka menerangkan, ayo anak-anak bergerak. Nah, kita lihat ototnya seperti apa nih? Ototnya kan tarik sama mendorong, kontraksi sama relaksasi. Jadi kok dengan itu aja kita bisa bergerak? Jadi dari situ itu muncullah pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan kritis yang sebenarnya anak kayak gitu. Jadi kita tidak langsung menerangkan teknologi seperti orang-orang pengajaran teknologi di kuliah atau di kelas. Oke, tadi kebutuhan bermain ya, play. Sekarang kebutuhan pendidikan. Jadi hak anak itu adalah pendidikan. Jadi bedanya dengan bermain apa? Ini definisi lagi. Jadi pendidikan itu adalah ada usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi ini ada perencanaannya secara sadar dan terencana. Jadi bukan seperti main lagi ya. Jadi tadi itu main, itu pintu masuk yang enak. Tapi pendidikan itu ada proses perencanaannya. Oke, ini ada beberapa foto ya. Dari paling sebelah kiri, ini sangat terencana sekali. Ini ketika saya diminta untuk
membuat penyelesaian kurikulum pilot project di SMK Mekatronik ya. Jadi ini sangat terencana sekali. Tapi bukan saya aja, saya diberi kebebasan untuk merekrut beberapa orang ya, ahli pendidikan. Jadi ini sangat terencana sekali, dari mulai kurikulum, bikin KIKD, RPP, hal-hal yang sangat-sangat teknis ya pendidikan, itu kita sangat rencanakan sekali. Jadi ini pengalaman saya ketika membuat penyelarasan kurikulum itu begitu terencana dan telitinya, dan hati-hati. Jadi mungkin terkesan lambat, tapi ini kehati-hatian sangat. Oke, yang sebelahnya, yang sebelah kanannya ini ketika saya diminta untuk pelatihan robotika di salah satu SMA. Jadi ini saya bikin kurikulum juga, yang ngajar bukan saya, jadi ada yang mengajar. Saya bikin kurikulum. Tapi ini untuk 1 semester, jadi ini untuk beberapa pertemuan lah. Jadi ini sangat bebas. Kalau yang paling kiri itu kita sangat terikat dari banyak kaidah pendidikan. Kalau ini cukup bebas karena ini eskul, tapi tetap direncanakan. Oke. Jadi pendidikan itu ada perencanaan tadi. Yang tengah ini adalah ketika saya di TK. Ini ada perencanaan juga karena satu blok ya, dari awal sampai akhir itu saya beberapa kali ke sana. Jadi untuk tahun itu lebih longgar lagi. Yang penting ada beberapa kaidah ya di situ. Ada gurunya bisa. Cuma saya udah merencanakan bahwa oke, pertemuan pertama itu pengenalan, pertemuan kedua kamu gambar ya, atau anak-anak gambar ya. Dari pengenalan tadi mereka tahu kita kenalkan robot-robot segala macam. Yang pertemuan kedua, kamu gambar ya. Gambar apa? Gambar apa yang ingin kamu bikin. Nah, jadilah mereka gambar apalah. Ada yang bikin kupu-kupu, ada ingin bikin robot. Nah, kebanyakan robot tangan. Karena apa? Karena ini mudah sih. Tangan tinggal jepret. Oke, kalau gitu kita bikin robot tangan ya. Nah, dari situlah sedikit-sedikit kita buat. Jadi dari mulai awal itu sudah direncanakan bahwa hasil akhirnya bahwa anak akan melihat apa yang sudah mereka gambar itu jadi kenyataan. Walaupun sederhana ya, dari kardus, dari kardus. Oke, itu 1 semester. Jadi yang 3 ini cukup panjang. Nah, ini saya di salah satu SD di Bandung. Itu diminta untuk masuk ke salah satu, ada slot pembelajaran dari situ. Jadi mereka udah punya sistem pembelajaran tersendiri. Minggu ini apa, minggu ini apa. Nah, ada slot untuk saya bisa masuk. Jadi ini beda lagi. Artinya saya harus menyesuaikan dengan slot yang mereka udah buat. Jadi mereka sudah, saya tidak bisa melakukan istilahnya, bukan mayawara, istilahnya itu seenaknya itu, wah udahlah saya mau bikin ini, enggak. Tapi mereka udah punya sistem pembelajaran, jadi saya masuk ke situ. Nah, yang terakhir ini sangat insidental. Jadi, oke, misalnya Kang, ini ada slot di mana anak-anak ada, ini istilahnya apa? Kalau ini kuliah tamu lah kalau di. Tapi ini dari kayak
mengundang dalam tanda petik expert gitu ya untuk berbagi dengan anak-anak expertise kita. Jadi ya udah datang sekali, ngapain gini, memperkenalkan diri segala macam, begitu beres, udah selesai. Oke ya. Jadi itu pendidikan. Nah, ada lagi hak anak, saya hak akses menyampaikan informasi, hak untuk bertemu, bergabung dan berkelompok, hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi akses dan menyampaikan informasi, sayang nggak ada fotonya, padahal sebenarnya banyak ininya. Jadi kita juga mendorong anak untuk bisa mengakses informasi. Nggak apa-apa loh, buku atau internet juga nggak masalah. Terus menyampaikan informasi juga. Jadi kalau saya ke anak, oke, kamu mau bikin apa? Saya mau bikin apa? Kemarin itu ya anak saya mau bikin apa ya? Kendaraan yang bisa di ngangkut barang, tapi sendiri ngangkutnya biar nggak terkena virus COVID. Jadi biar apa namanya bawa barang dari sini ke sini itu nggak ada orang gitu. Terus pas datang disemprot. Oke, kalau gitu kamu cari udah ada nggak yang udah bikin? Kayaknya nyari di internet. Saya tadi nyari fotonya ketika dia nyari sangat. Jadi ya mereka nyari. Terus mereka menyampaikan nggak perlu pakai presentasi yang fokus segala macam, ya sampaikan aja. Oke, informasinya gini. Nah, itu mendorong sebenarnya hak-hak mereka untuk akses dan menyampaikan informasi, kebutuhan mereka untuk akses dan kebutuhan mereka untuk menyampaikan pendapatnya, informasi atau apa, itu harus dorong. Terus hak untuk bertemu, bergabung, berkelompok. Nah ini sering saya. Jadi oke, kita bikin kelompok, kita bikin robot pembuat teh. Jadi ini kayak robot pembuat teh, padahal ini dari kardus sepatu sama kardus. Terus ada orang yang bikin tangannya digunting ya, ini ada yang digunting ya. Ada orang yang bikin kepalanya. Sorry, ada kelompok yang bikin tangannya, ada kelompok yang bikin kepalanya. Nah, terus mereka gabung. Oke, kita bikin jadilah satu. Jadi memang itu justru bukan di teknologinya. Ini cuma kardus sepatu yang pasang motor itu ya. Dia bisa kiri kanan, goyang kiri kanan, tapi di kebutuhan anaknya, kebutuhan anak untuk bekerja sama, kebutuhan anak untuk bergabung, berkelompok. Nah, itu penting ya. Terus untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi ini bisa jadi jalan juga sebenarnya, bahwa teknologi itu bisa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Cuma memang ya, agak sulit karena misalnya gini, kemarin saya bikin face shield gitu ya. Face shield itu saya nggak bisa bikin sama anak saya karena saya harus bikin itu cukup bukan mainan anak-anak lagi ya. Tapi saya memberikan ruang pada mereka untuk mencoba untuk ada juga yang menghiasnya ya, ada bagian logonya yang ditulisin gitu ya. Itu juga. Jadi mereka coba kita dorong untuk berpartisipasi. Jadi teknologi itu cuma alat untuk mereka berpartisipasi. Ini seperti ini nih. Ini ketika saya di salah satu sudut baca di Bandung ya, memperkenalkan teknologi sekaligus memperkenalkan budaya literasi. Nah, ini saya bawa anak saya. Jadi ya anak saya enggak karena waktu itu umurnya 5 tahun ya enggak tapi ini saya masih keterlibatan dengan boneka-boneka dia dipakai untuk contoh misalnya. Nah, yang sebelah kanan ini saya pakai buat robot untuk di panti asuhan ya, untuk main dengan anak-anak panti asuhan. Jadi mereka terlibat juga.
setidaknya untuk nyoba, untuk masang, ini pakai tali, masang tali, kayak gitu. Itu keterlibatan itu kita dorong. Tuh. Nah, sekarang jadi latar belakangnya itu ada kondisi dan permasalahannya. Ini cukup berat ya. Jadi, tapi saya tidak agak kesulitan untuk mengkategorisasikan permasalahannya ya, karena permasalahannya cukup kompleks. Cuma saya mau memberikan pandangan permasalahan dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya itu. Jadi mungkin tidak terlalu subjektif, tapi mudah-mudahan bisa memberi masukan sebenarnya. Gimana sih kondisi pendidikan teknologi di Indonesia lah, karena saya di beberapa tempat di Indonesia. Oke, ini foto yang pertama. Foto yang pertama itu adalah bahwa kita di lab itu bikin robot-robot. Nah, ketika itu ada anak-anak, ini di lab Tekprod ya, anak-anak dari sekolah Mutiara Bunda itu pingin main. Oke, ya semangat. Jadi setelah itu, setelah kondisi ini, saya berpikir bahwa sebenarnya banyak produk-produk dari dalam tanda petik itu engineer lah, atau orang-orang yang sudah lulus kuliah dan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari situlah mungkin muncul ide. Tapi ide itu lama itu mengendap bahwa kita harus menggunakan akal budi karya kita itu untuk kepentingan orang lain, itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, setelah itu karena lama itu ya, jadi saya juga kebingungan. Oke, ini tipikal, mudah-mudahan sih bukan tipikal orang-orang terdidik ya, tapi tipikal saya tuh melihat ada sedikit gap antara masyarakat dengan kita. Kita itu mungkin orang-orang terdidik ya yang baru lulus. Tapi saya nggak tahu gimana caranya sebenarnya bisa berkontribusi ke masyarakat. Jadi akhirnya ini di foto yang kedua itu saya nekat. Kebetulan ada yang ngajak. Oke lah, ini kelihatan di sini saya gondrong terus. Ini sebenarnya di karpet. Ini kalau aslinya ini di kayak festival gitu ya. Jadi kayak pasar ya. Pasar terus ada tenda gitu. Nah, terus saya duduk di situ, orang-orang lalu lalang gitu ya. Nah, terus saya keluar robot dengan harapan saya bisa ajar sedikit ilmu yang saya punya itu. Dan itu kelihatan bahwa sebagai orang baru lulus atau sudah lulus itu ya, itu gagap untuk masuk ke masyarakat. Jadi gimana sih masyarakat itu kebutuhannya apa sih? Apakah kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan kita? Nah, ini banyak anak-anak yang lalu lalang gitu ya, datang segala macam. Apakah kebutuhan anak-anak itu sama dengan apa yang saya pikirkan bahwa anak-anak butuh itu? Nah, ya, saya lihat. Oke, ini bisa pakai komputer ya, dengan canggihnya. Bisa ada anaknya. Jadi, apa ya? Komputer apa ya? Saya udah punya komputer. Ternyata dia nggak punya komputer. Ketika saya mencet enter, zaman dulu itu ada apa ya namanya, sinetron lorong waktu ya kalau nggak salah. Yang mencet enter itu masuk ke waktu kapan gitu, ada Deddy Miswar. Anak-anak wah mencet enter nih masuk ke lorong waktu. Jadi ketika saya bawa komputer, bawa ini
agak gapnya agak kelihatan gitu. Pendidikan teknologi di Indonesia itu terutama buat anak-anak itu agak jauh gitu. Terutama di pinggiran ya, karena ini di pinggiran di Majalaya. Oke, akhirnya dari situ saya banyak diundang sebenarnya ke taman bacaan. Saya ingin sedikit share tentang taman bacaan ya, taman bacaan masyarakat. Jadi taman bacaan masyarakat itu ada orang-orang yang secara sukarela menyediakan tempat, menyediakan buku-buku, anak-anak datang ke situ. Saya sering diundang ke sana karena kesadaran literasi baca itu masih kurang. Bukan kurang dalam artian ini ya, dalam artian bahwa malas baca, bukan. Tapi memang budayanya itu agak sulit. Tapi ketika mereka datang terus baca, itu mereka akan enjoy, senang baca. Jadi bukan karena mereka nggak suka baca sebenarnya, anak-anak ya, tapi karena budayanya masih belum tertanam. Nah, taman bacaan itu sangat membantu sekali kalau saya lihat. Taman bacaan masyarakat itu berbeda dengan mereka independen. Tidak, dulu itu nggak disupport pemerintah, sekarang udah banyak semua. Jadi saya melihat kerelawanan mereka sangat tinggi. Nah, kadang-kadang kesulitan bawa anak-anak ke taman bacaannya. Akhirnya, gimana Kang? Bisa nggak main di taman bacaan saya biar anak-anak datang? Nah, akhirnya ya sudah, saya ke situ bawa buat terus orang-orang pada datang. Itu pendidikan teknologi, tapi itu bisa dipakai untuk membuat anak-anak jadi melek literasi lainnya, literasi baca terutama ya. Oke, ini yang jadi permasalahannya tuh cukup kompleks. Jadi saya cuma step by step lewat gambar aja ya. Oke, yang keempat ini sama ini saya berdiri di samping motor literasi ya. Jadi ada orang bawa buku-buku terus mereka kemana-mana itu ya pakai motor. Ini saya banyak belajar kerelawanan dari mereka. Ini juga sama taman bacaan saya di mana aja oke untuk bawa robot-robot memperkenalkan teknologi, memperkenalkan sains juga, pengetahuan teknologi. Jadi nggak masalah di mana aja, di pinggir jalan di lapangan juga selama ada anak-anak senang ya oke aja. Jadi permasalahan kondisinya memang seperti itu. Jadi jangan diharap bahwa ketika memperkenalkan anak-anak itu tiba-tiba kita bisa memperkenalkan di ruangan AC datang anak-anak segala itu enggak. Kita harus masuk ke elemen-elemen yang mereka kurang melek secara teknologi. Ya justru itu PR kita. Oke, setelah itu ada ini. Setelah itu kita atau ini, saya robot itu agak sulit itu. Teknologi dari robot itu agak sulit. Jadinya saya pakai yang lebih sederhana dari kardus, dari ini supaya anak-anak senang aja. Dari situ pintu masuknya. Jadi itulah yang untuk mencerna teknologi secara utuh dari kacamata kita. Ternyata anak-anak Indonesia itu perlu ada jembatannya, interface-nya. Jadi tidak bisa langsung. Oke, terus yang ini, bentar ya. Oke, yang ini dua ini ada permasalahan infrastruktur, terutama listrik. Mungkin ada Om Yogi ya yang bisa. Jadi ini di salah satu pulau di Indonesia ya. Jadi listriknya itu nyalanya itu jam 6 kalau salah, jam setengah 6 atau jam 6 sampai jam 8. Jadi cuma 2 jam itu.
Jadi itu permasalahan yang pasti. Saya dapatnya ketika berkeliling aja. Oke. Nah yang ini nggak ada listrik sama sekali. Jadi saya bawa mobil waktu itu Navara itu ya. Merek. Sorry. Jadi saya pakai inverter, saya nyalain mobilnya, terus listriknya dari mobil. Jadi ada permasalahan infrastruktur juga. Jadi selain permasalahan tadi, oke, ini tadi, oh ya ini nih di perpustakaan. Perpustakaan itu ada dulu itu orang itu kalau kita ribut di perpustakaan itu, nah itu buat anak-anak itu agak sulit itu. Tapi alhamdulillah sekarang perpustakaan sekarang itu banyak pojok-pojok anak-anak gitu. Oke, ini di masjid di salah satu tempat ibadah. Jadi ada yang bilang bahwa agama itu mungkin agak ketinggalan teknologinya, tapi ternyata mereka sangat antusias. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi mungkin pandangan itulah yang bermasalah. Sebenarnya mereka sangat antusias untuk membuka diri terhadap teknologi baru. Oke, ini, oh ya, ini saya harus bertingkah sebagai badut ya atau apalah kalau diundang ini. Oke, jadi ini salah satu pintu masuk juga. Nah ini juga sama di taman kanak-kanak. Ini di SD. Jadi sebenarnya banyak PR juga di sistem pendidikan kita, tapi itu bisa diatasi, terutama pendidikan usia dini ya, karena banyak bermainnya, jadi kita bisa banyak bereksplor. Oke, yang ke dua foto ini ketika di BCCF ya, Bandung Creative City Forum, sama di ITB. Jadi saya bisa melihat perbedaan atau apa istilahnya gap antara anak-anak pinggiran dengan anak-anak kota. Bukan artinya ini ya apa namanya membeda-bedakan, tapi ada gap, dan sebenarnya bukan gara-gara tidak mampu, tapi memang karena kondisi lah yang membuat seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ditanya, oke, pendidikan teknologi untuk anak-anak di Indonesia bagus, banyak yang juara, bagus. Tapi masalahnya adalah menurut saya adalah gapnya yang komputer, animasi, robotik, bahkan bikin film ya, sinematografi segala macam. Juga di pelosok itu banyak yang masih belum ngerti. Saya takutnya nanti itu ketika mereka terhubung, terkoneksi, itu ada gap yang cukup jauh. Gitu. Karena koneksi sekarang kan udah di pedalaman itu HP udah terkoneksi kan. Tapi karena gapnya jauh, pemahaman literasi jauh, sehingga akan terjadi mungkin saya nggak tahu apa namanya, apakah ada flash ini. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Jelas. Kedengaran jelas. Masih jelas. Jelas. Sangat solid. Aman. Bagus suaranya. Oke, sip. Oke, jadi itu jadi permasalahan yang ditemui. Jadi bukan saya bikin apa cari-cari di internet apa ya permasalahan teknologi. Bukan. Jadi ini adalah permasalahan yang saya alami. Oke. Dari permasalahan tersebut, apakah ada solusinya? Saya dapat solusinya. Ternyata enggak. Jadi kalau saya dapat solusinya, saya mungkin udah jadi PhD ya. Tapi saya nggak dapat solusinya. Tapi saya ada beberapa pemikiran. Pemikirannya itu kita kolaborasi aja. Jadi saya punya 3 pilar, biar ada gaya ya, namanya 3 pilar untuk pendidikan teknologi itu.
Yang pertama teknologi, ini bagian atas. Yang kedua edukasi. Yang ketiga sosial. Jadi tiga ini harus terhubung atau terkolaborasikan. Jadi saya sebagai orang lulusan teknologi atau teknologi, saya nggak bisa banyak berbuat atau mungkin kurang bisa berbuat tanpa kita menggandeng orang-orang edukasi dan orang-orang mungkin sosial. Jadi akhirnya saya bikinlah ada tiga komunitas ya. Jadi yang pertama Halo Robo. Ini saya bikin dengan 7 unit robotika di perguruan tinggi di Bandung ya. Jadi kita ngumpul, ayolah kita bikin banyak sih programnya. Tapi intinya bahwa ini mengkolaborasikan teknologi dengan edukasinya. Jadi tapi ini mungkin banyaknya teknologi ya, jadi edukasinya masih sedikit. Cuma dari situ muncullah kesadaran di sini bahwa kita harus mengembangkan teknologi untuk masyarakat lah, edukasi masyarakat. Yang kedua saya bikin juga SDRC ya, ini teknologi sama sosial teknologi Independent Research Collaboration ini kantornya di Unpad dulu ya. Jadi alhamdulillah dulu kasih tempat di Unpad. Ini menghubungkan antara teknologi sosial ini kegiatannya masih belum banyak karena baru. Tapi kita bikin beberapa rencana kegiatan lah. Yang ketiga ini yang cukup intens adalah Robomi ya. Robomi itu edukasi sama sosial, jadi ada sisi edukasinya, ada sisi sosialnya. Dari ketiga ini sebenarnya saya menggandeng karena saya itu bukan siapa-siapa itu ya, jadi saya nggak bisa menggandeng banyak, nggak bisa menggandeng pejabat atau saya pengen menggandeng researcher perguruan tinggi juga. Saya pengen cuma ternyata yang saya gandeng itu mahasiswa relawan. Jadi ya mungkin karena backgroundnya itu saya suka kerelawanan ya. Jadi kayaknya kalau bikin terus banyak yang bantu, banyak yang berkontribusi, banyak kolaborasi kita dengan relawan, kayaknya banyak. Dan relawan mereka cukup istilahnya itu fight atau ini ya jiwa perjuangannya itu tinggi gitu. Jadi kita bisa kirim mereka ke pedalaman, ke atau sampai malam kita bikin macam-macam gitu ya. Itu masih ini ya, semangat gitu ya. Jadi itu ya saya suka. Jadi jiwanya itu, jiwa kerelawanan tinggi itu saya sangat suka. Itu backgroundnya. Jadi saya bikin ketiga ini, walaupun ini banyak kekurangannya sebenarnya. Mungkin nanti akan dibahas. Jadi ini pendidikan teknologi itu nggak bisa sendirian. Intinya sih gitu, nggak bisa sendiri. Kita harus menggandeng banyak orang, banyak pihak yang bersama-sama nanti akan mewujudkan suatu pendidikan teknologi yang utuh. Ini ada relawan-relawan dan relawan bacain buku, karena Robong itu dari buku saya. Jadi intinya gini, intinya mereka atau dipersatukan dengan satu semangat yang sama itu. Nah ini
saya dibantu relawan apa ya? Ini barusan jadi ini ada beberapa yang nggak masuk, sebagian ya bahan. Bagian nggak masuk karena tadi saya kontak relawan katanya datanya ada di rumah. Jadi saya nggak bisa masukin data. Jadi ini sebagian data yang saya punya. Jadi ini Halo Robo itu di Bandung ada 7 perguruan tinggi yang ikut. Walaupun ini bukan ini ya, ini nggak resmi, jadi nggak ada apa kita bikin deklarasi apa bergabung dengan Halo Robo, enggak. Jadi ini oke aja, orang keluar masuk nggak masalah. Ini 7 dengan unit-unit robotika, 7 unit-unit robotika di perguruan tinggi di Bandung. Nah, inginnya ini berkembang ke perguruan tinggi yang lain, cuma masih banyak kendala lah, terutama karena tadi itu kita jiwanya agak relawan, non formal segala macam, jadi terkadang mud-mudan ya atau gimana ya. Kadang ya oke lah, masuk boleh, nggak juga nggak apa-apa. Akhirnya masuk, oke. Masuk datang, nggak datang, ya kayak gitulah. Datang ada gorengan, kan kita ngoprek bareng. Oh yuk, punya sensor apa? Sensor ini. Oh, gue punya ini nih, apa motor nih. Kita ngoprek nih. Nah, ada ya, yang di sini ini ada ngoprek bareng ya. Ngoprek bareng gitu ya. Terus jadi ini nggak punya. Kang, saya pingin tapi saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa belajar. Ya udahlah, datang, lihat aja. Mau bantuin, nyantai gitu. Jadi ya itulah, ini terlalu nyantai ya. Oke, ini jadi cuma ada di Bandung gitu, dimana orang tinggal datang gitu, datang, oke kita ngoprek gitu ya. Jadi untuk melebarkan ke daerah lain agak sulit. Terus yang R, ini ini saya datang atau relawan yang datang ke tempat ya. Jadi kita datang main sama anak-anak atau gimana lah di sana, perkenalkan teknologi atau membacakan buku atau ngajak main. Itu ini ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Nah, ini ada sebenarnya ada di Papua ya. Cuma yang Papuanya itu saya nggak tahu di mana ya. Tadi ada relawan, saya mau nanya, saya lupa, jadi saya mau nanya relawannya nggak ada. Tapi ini daerah Papua ya, bukan di daerah R-nya ini ya. Ini Papua, entah di mana. Ini ada beberapa tempat ya yang kunjungi. Nah, ini pun tidak sistematis juga. Jadi datang, diundang, datang, ya, datang. Atau saya lagi dinas gitu ya, lagi kerja, mana sambil kerja saya bawa peralatan banyak, saya pakai ransel, bukan backpacker ya, saya pakai ransel, saya datang ya sana, main sama anak-anak, oke, ngobrol gimana kondisinya, kayak gitu. Itu tidak tersistematis juga. Nah, yang agak sistematis sebenarnya ini pengiriman buku Robomi. Jadi ini agak tersistematis karena kita lihat di sini ini sampai kita harus milih mana yang mau kita kirim gitu ya. Kita ngumpulin donasi, kita ngumpulin buku-buku. Sebenarnya kemarin itu ada ngumpulin buku sih sebenarnya. Jadi kita ngumpulin buku, terus bersama buku Robomi itu dikirim. Nah, ini pakai free cargo literasi ya, FCL ya, benar, free cargo literasi. Jadi setiap tanggal 17 itu ada pengiriman buku gratis ke seluruh Indonesia. Yang sekarang nggak ada lagi kan, sayang banget ya. Jadi padahal saya bisa memberikan kontribusi, atau siapapun bisa memberikan kontribusi, bikin buku, terus bukunya dibaca di pendalaman, buku tentang teknologi ya, kalau teknologi buat anak. Jadi betapa infrastruktur itu sangat penting ya.
Walaupun itu bukan segalanya, infrastruktur pengiriman buku itu sangat membantu. Kita bisa ngirim ke banyak tempat. Oke, ini sudah ya. Jadi ini ketika saya bermain dengan menggunakan teknologi anak-anak dari mulai SD, mulai kecil ya, balik preschool, prasekolah sampai ke SMA. Nah, ini saya kemarin di materinya janji juga ada pengenalan teknologi anak di rumah. Nah, jadi ini mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi sekarang new normal ya, atau kemarin sempat di rumah aja. Terus saya mencari cara gimana sih tetap menggunakan teknologi tapi anak-anak itu nggak bosan. Kalau kita ajarin ya bosan lah. Kalau saya yang ini saya ngajarin gini ya paling bentar 5 menit kali ya. 5 menit itu udah langsung anak-anak udah megang apa segala macam. Ya itulah. Oke, ada tipsnya yang benar. Ini dari pengalaman juga ya. Yang pertama tetap kita itu harus menempatkan anak sebagai tokoh utamanya. Nah, jadi tokoh utamanya kita harus mengenali anak. Jadi jangan sampai kita nggak tahu juga anak itu pernah belajar apa sih di sekolah. Ini udah diajarin belum ya? Nah, itu saya. Tapi intinya bahwa mereka itu harus sadar. Jadi mereka kita harus sadar bahwa mereka tuh tahu dari mana, mereka tuh sukanya apa, mereka itu inginnya apa. Nah itu. Jadi pertama kenal anak mulai dari yang mereka tahu. Jadi kita jangan memperkenalkan teknologi dan nggak tahu gitu ya. Kita harus mulai dari mereka tahu. Itu sebenarnya keuntungan ya di rumah. Karena anaknya ya nggak banyak lah, nggak banyak anak gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal anak sendiri ya. Pulang sekolah dulu, belajar apa? Belajar ini. Nah itu kita udah tahu bahwa oh mereka sudah punya background ini. Nah, yang kedua mulai dari yang orang tua tahu itu. Jadi beruntung sebenarnya kita kuliah dari kacamata pendidikan teknologi anak ya. Kuliah di mechanical engineering ya termasuk mungkin penerbangan dan material ya. Jadi karena anak-anak itu mekanikal banget ya, tapi anak-anak itu sangat seneng gerak. Jadi ya bayangin pas masih kecil kan, anak-anak itu ngelihat di bayi terus ngelihat kita beli mainan orang tua ya, beli mainan yang muter gitu ya, binatang-binatang yang kalau kita lihat itu wah keren nih binatang, ada gajah, ada jerapah. Tapi kalau anak lihat oh ini pantat jerapah, pantat gajah. Nah itu mereka senang. Jadi kita bisa mulai dari situ. Jadi kita bisa mulai dari apa yang orang tua tahu. Kita tahu tentang gerak atau gaya gesek. Nah kita bisa mulai dari itu. Ya bukan kita nulis rumus gaya gesek enggak. Nah, kita bisa. Hari ini geseknya gimana sih? Berat enggak? Statis, dinamis, kayak gitu. Nah, itu kita bisa mulai dari yang orang tua tahu. Jadi pertama yang mereka tahu itu memperkuat proses pembelajaran mereka juga di sekolah ya. Sekolah mereka udah belajar ini, nah kita perkuat lagi. Terus yang kedua mulai dari orang tua. Terus yang ketiga mulai dari yang ada. Jadi yang ada apa sih? Kalau saya ini misalnya yang ada paralon ya udah bikin dari paralon. Yang ada botol aqua ya udah bikin perahu, kita bisa ngajarin banyak bikin perahu itu. Buoyancy ya, walaupun bahasanya nggak berat ya. Itu kita bisa
ngajarin banyak hal dari sisi teknologi ya. Oke. Nah ini saya kemarin anak saya pingin bikin game, pingin main game. Udahlah bikin aja ya. Kita pakai Scratch, open source. Ya udah, yang penting anak-anak bisa tahu operatornya, tahu logikanya, tahu loop-nya. Tapi ya hati-hati, ini jangan terlalu berat juga bagi mereka. Tapi ya anak-anak terkadang masih berat, ternyata mereka mampu. Nah, itu. Oke, nah saya hubungkan dengan matematika yang belajar di sekolah, jadi supaya ada nyambung gitu dari sekolah itu ke keseharian. Jadi tidak terpisah. Jadi saya tidak membuat kurikulum aneh-aneh itu buat anak-anak di rumah itu yang terpisah dari sekolah, enggak. Gitu. Kemudian apain saya harus ajarin lagi sesuatu yang mereka sudah pelajari di sekolah. Cuma saya memperkuat aja. Oke, pergunakan metode yang sesuaikan kondisi di rumah. Nanti ada metodenya. Tapi itu sekali lagi, itu kita harus berangkat dari kondisinya seperti apa sih. Jangan kita aneh-aneh lah. Kita misalnya ingin misalnya ini astronomi ya, itu pengen astronomi itu ya. Terus nggak ada teleskop ya. Yang nggak perlu maksain, kita bisa, masih banyak kok, kita bisa keluar, kita bisa lihat bintang, bisa lihat bulan, kita bisa lihat fase, kita bikin fase bulan pakai Oreo, kayak gitu tuh itu kita bisa bikin, tidak harus sesuatu yang rumit. Terus jadikan family time. Nah, misalnya ini. Jadi anak-anak itu butuh family time. Jadi anak-anak itu butuh, kalau di rumah itu butuh keberadaan orang tua. Bukan dampingi terus itu, bukan. Tapi anak-anak itu sadar bahwa orang tuanya itu ada. Jadi kalau misalnya ada di sampingnya, terus kita baca HP, lihat HP itu ya, itu anak-anak mungkin nggak ada, kita itu nggak ada di situ. Nah itu keberadaan itu penting. Nah makanya family time itu sekalian family time, sekalian kita memperkenalkan teknologi ke anak. Terus yang ketiga itu libatkan anak-anak lain. Nah ini agak sulit ya di kondisi sekarang. Tapi kalau kondisi udah normal kita bisa ajak ya apalah anak tetangga itu ya. Ini anak tetangga depan saya pernah nyobain robot sampah, ajak. Ini anak-anak temannya sekolah anak saya, ajak juga. Terus ini anak-anak tetangga ajak datang, terus disuguhi teh pakai robot pembuat teh gitu ya. Keterlibatan itu penting. Anak-anak lainnya kita jadi kalau di rumah itu bukan artinya kita itu di rumah saja. Kita harus memperlihatkan bahwa ada kebutuhan anak-anak untuk berkumpul, untuk yang tadi itu ya, ada hak anak untuk berkumpul, untuk mau berkelompok. Itu kita harus kalau nggak ada, kita harus jadi teman mereka itu. Jadi tetap kebersamaan itu penting. Jadi pendidikan teknologi bukan artinya kita kasih teknologi orang bikin aja, enggak. Anak saya suka Lego, jadi nggak bisa, udah bikin Lego aja, enggak. Tapi ketika selesai saya anak lihat, ayah ini bikin ini nih, nah udah kita respon. Ya kayak itu tetap jaga itu. Nah ini ada sedikit bukan kurikulum, pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Ini baru. Saya lihat beberapa sekolah yang dalam tanda petik mahal itu udah masuk ke pendekatan STEM ya, karena ini sangat ramai, sangat diminati ya, terutama di Amerika ketika zamannya Obama itu diangkat. Mereka itu ingin negara dengan penuh inovasi, jadi ya kita diangkat. Dan kebutuhan di masa depan itu banyak diramalkan, itu banyak lapangan kerja di bidang STEM ini, sains, teknologi, engineering, matematika. Oke. Pendekatan permainan dengan
contoh mainan dan pendekatan STEM. Ini STEM ini saya belajar juga dari ahlinya, kebetulan satu tim pas bikin penyelesaian kurikulum. Oke, jadi ini nggak perlu kita kasih ke anak-anak ya. Oke, sainsnya itu menerapkan konsep gravitasi, teknologinya menggunakan perkakas dan alat ukur ya. Itu nggak perlu, jadi ya ini dikit aja. Oke, apa sih lift mainan? Nah, ini cuma kasih motor, nyalain. Terus ini kamar anak saya yang laki-laki di bawah, kamar anak saya yang perempuan di atas. Jadi ini ceritanya ngirim buku ya. Jadi cuma motor dikasih benang, kasih katro apa namanya, kuli gitu ya. Dia muter, nah, terus jadilah lift mainan. Nah, lift mainan itu apakah mainan aja? Ya enggak, kita bisa masih pendekatan secara teknologi ya, yang pendidikan teknologi. Jadi pendidikan itu ada rencana, ada konsep. Jadi inilah yang direncanakan, yang sama kita direncanakan. Oke, ini ada apa lagi? Kita bikin apa? Ada, kasih tahu ya kalau waktunya udah habis. Udah mau habis. Ya, jadi masih panjang nggak? Oke, ya udah. Tapi menarik sih sebenarnya. Tapi silakan. Mungkin 5 menit. Ini kayaknya terakhir deh, slide terakhir. Nah ini anak saya tuh yang pertama itu nggak suka seni, nggak suka teknologi sebenarnya. Jadi matematik itu nggak suka. Tapi jadinya saya harus bikin, misalnya dia ekskul sinematografi. Jadi saya bikin ngajak untuk bikin apa istilahnya tuh short movie ya atau apa ya, film pendek gitu ya, pakai lift mainan ini. Jadi lift mainan itu dibikin sama mereka nggak tuh, ini ditaliin, mereka belajar tali menali, mereka belajar pengukuran dan ini menggunakan perkakas dan alat ukur. Mereka merancang, membuat, menguji coba, merevisi purwarupa, melakukan operasi matematika tambah kurang bagi kali. Jadi ini walaupun kita bantu ya, tapi ini harus dapat secara STEM ya pendekatannya. Nah, jadi ya udah, kita bikinlah ini. Karena anak saya suka film. Gitu. Enggak, kita tidak bisa memaksakan mereka harus bikin ini, bikin itu. Enggak. Ya mereka suka bikin film, ya udah kita bikin film. Tapi ada teknologinya di situ. Nah, Super Barney menyelamatkan anak domba. Jadi pakai lift mainan ya. Nah, itu. Oke ya. Ternyata udah selesai ya. Jadi ada beberapa juga yang lain, misalnya saya nggak sempat masukin. Misalnya anak saya itu tiba-tiba, atau anak itu tiba-tiba dia bikin layar, wayang kulit gitu ya, pakai boneka-boneka gitu, terus kita ada bayangan, kita bisa juga masih, oke, ini ada cahaya, ini ada bayangan. Itu untuk sainsnya ya, cahaya, apa namanya, sifat-sifat cahaya seperti apa, itu berbagai macam hal itu kita bisa masukkan lewat sains. Jadi berbagai macam hal yang dilakukan itu bisa kita gunakan sebagai media untuk menggunakan teknologi padat. Jadi kita tidak terpaku di teknologinya ya. Kita lebih berpusat di anaknya. Paling itu menutupnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ucai. Menarik dan banyak rasanya yang disampaikan, terlepas dari profilnya Kang Ucai yang apa ya, masih melanjutkan apa ya, passionnya di area robotika, di robomarinnya sepertinya tidak terlalu disinggung di sini.
Tetapi justru ada aspek lain ya. Ada aspek lain yang malah cukup menarik gitu. Saya tadi catat ada beberapa soal apa tadi itu 3 pilar teknologi, edukasi, sosial. Tapi sepertinya yang rame malah yang bagian sosial ya. Robominya sampai komunitasnya dari Sabang sampai Merauke sepertinya. Jadi sangat menarik. Terus ada beberapa hal tadi yang saya catat soal apa tadi ya? Kalau mau mengenalkan itu mulai dari yang anak-anak pernah tahu dulu gitu. Kalau mulai dari selanjutnya dari yang orang tua tahu. Nah, setelah itu mulai dari yang ada. Jadi mirip-mirip quote-nya Agim ini. Polanya ya. Mulai dari yang mudah, mulai dari yang diri sendiri, dan harus mulai dari sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya simple tapi apa ya, bermakna gitu. Saya pikir menarik. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Tuh, kayaknya Mas Edwin ya. Wow. Ya, Mas Edwin silakan. Oke, thanks Kang Dadang, ke Kang Oce. Mau tanya nih Kang Oce, kan di kurikulum yang akan datang nih, kalau nggak salah Menteri Pendidikan sudah mulai concern mengenai masalah computational thinking ya, sama computational thinking. Nah, kalau ngelihat perjalanan tadi, saya pengen tanya nih dari pengalaman Kang Oce, untuk pendidikan usia dini ya, mungkin dari SD kemudian sampai SMP, mana yang lebih didulukan, itu untuk masalah software atau hardware? Oke, itu udah atau udah itu ya? Itu aja. Oke, jadi memang banyak ini sih, banyak pendapat sebenarnya, untuk terutama kaitannya dengan masa depan ya. Jadi orang-orang itu udah mengira masa depan itu seperti ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Jadi pendidikan itu salah satunya emang seperti tadi itu menanamkan keterampilan yang nanti akan dipakai supaya dia bermanfaat. Nah, itu macam-macam. Jadi yang paling ini sebenarnya yang banyak itu misalnya kemampuan coding. Ya tadi computationality. Jadi coding software itu adalah semuanya yang berkaitan dengan masa depan, bekal untuk anak di masa depan itu saya setuju. Hanya pada prosesnya kita harus melihat kondisi anak. Itu yang paling penting sih anak. Jadi gini, pendidikan itu memiliki tujuan. Tadi itu kan direncanakan. Jadi memang ada tujuan target-target yang harus dicapai oleh siswa. Misalnya kemampuan untuk komputer, kemampuan untuk software, itu ada di situ. Cuma ketika anak itu punya dalam psikologi anak itu ada beberapa tingkatan ya, tingkatan yang harus dilewati. Jadi kalau anak itu dari tidur terus berjalan gitu ya, tanpa merangkak dulu, itu ada yang dilewati, dan itu menurut beberapa teori psikologi itu nggak terlalu bagus. Jadi tahapan itu yang harus diperhatikan. Jadi dari mulai anak itu tahu sampai ke software, ke coding atau komputer, itu ada tahapan yang dilewati. Yang itu harus kita usahakan. Nah, tahapannya itu biasanya sih tadi itu apakah mekanikal atau software. Jadi kalau saya lihat bahwa
di beberapa teori psikologi bahwa anak itu perlu motor halus, motorik kasar, kemampuan motorik halus, motorik kasar. Nah itu artinya apa? Itu mekanikal ya, Jadi anak tiba-tiba dikasih tablet terus dia cuma menggerakkan telunjuknya, itu nanti akan ada proses yang terlewati. Nah, jadi intinya itu nggak masalah anak itu diberi software di tahapan tertentu, tapi kita harus memperhatikan tahapan-tahapan berikutnya ya. Jadi ya tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi itu sangat penting menurut saya. Jadi walaupun saya programmer juga, tapi saya agak hati-hati kalau ke anak itu harus belajar coding atau langsung belajar komputer. Bahkan screen time-nya itu pun dibatasi. Bukan screen time itu kan adiktif. Jadi orang melihat, wah langsung senang bisa berjam-jam melihat. Nah itu yang dikurangi, yang diatur. Jadi, tapi kalau dirasa perlu nih untuk lanjut ke berikutnya, ya nggak masalah. Jadi sangat diperhatikan si tahapannya. Perkara lebih cepat. Nah ini nih kadang-kadang. Jadi saya sih menyadari bahwa anak itu bisa cepat. Nah itu memang harus difasilitasi. Nah tahapannya itu harus diperhatikan dan kecepatannya pun itu harus diperhatikan juga. Dan untungnya atau cenderungannya sekarang itu makin lama makin cepat. Jadi orang atau anak itu umur berapa tahun itu udah menguasai banyak hal, itu lumrah gitu ya. Jadi intinya mungkin teori apapun yang penting tahapannya itu dilalui, ya, itu oke-oke aja. Itu yang harus diperhatikan sih. Ada lagi? Atau udah jelas? Ada lagi yang mau nanya? Ada Panji kayaknya. Panji. Aja. Halo. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ini saya tertarik dengan postingan Kang Ocha yang terakhir ini di Facebook. Ini quote-nya Ali ya. Oh iya. Jangan engkau memaksakan anak-anakmu sesuai dengan pendidikanmu, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian. Cetaklah tanah selama ia masih basah, dan tanamlah kayu selama ia masih lunak. Ini dalam sih sebenarnya. Dan saya juga baru tahu ternyata ada quote ini, dan ini luar biasa. Saya pikir bagus juga untuk menutup sesi ini. Kalau nggak ada lagi teman-teman yang mau nanya, saya pikir cukup ya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Atau masih ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Kang Ocai atas sharingnya, luar biasa. Kita melihat sisi lain, selain suka goes, suka mainan robotika, menciptakan sesuatu. Saya ingat dulu waktu di lab juga kayaknya betah banget di lab gitu kan. Utak-utik sana sini, ini belum udah selesai, ganti lagi, ini itu. Saya pikir itu luar biasa, dan mudah-mudahan ambil pelajaran lah dari apa yang sudah disampaikan saat ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Saya pikir saya tutup sesinya kali ini.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ocai, Kang Dadang. Sama-sama. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Kasih juga.